Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sa'diah dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan kompetensi guru untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Endang Budi Herawati, SE-MPDI. Definisi kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki oleh setiap guru. Menurut E. Mulya, kompetensi sendiri dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, nilai, perilaku yang harus dimiliki oleh guru dalam kebiasaannya setiap hari. Dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan tugasnya yang didapatkan dari pengetahuan, latihan, pengalaman yang nantinya guru akan berjalan secara profesional. Selanjutnya ada jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Potensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru yang harus bisa memahami peserta didik, melaksanakan dan merancang segala kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Indikator-indikatornya yang pertama adalah memahami peserta didik, di mana guru di sini harus benar-benar tahu bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang pertama adalah memahami peserta didik dalam setiap potensinya. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah action untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah melaksanakan dan merancang evaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang kelima adalah mengaktualisasikan peserta didik dalam potensinya yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, yang dimana guru itu harus menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang mencerminkan kepribadian yang baik, arif, bijaksana, dan sopan, yang dimana seorang guru adalah teladan bagi peserta didiknya. Indikatornya adalah kemampuan pribadi yang arif, kemampuan pribadi yang bijaksana, kemampuan pribadi yang berwibawa, dan kemampuan pribadi yang profesional. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru yang dimana guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menguasai materi pembelajaran. Yang kedua adalah menguasai standar kompetensi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan keprofesionalan. Yang keempat mengembangkan materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengembangkan teknologi. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul antara peserta didik dan lingkungan. Indikatornya adalah yang pertama, menguasai lingkungan kerja, bisa beradaptasi di lingkungan kerja atau lingkungan saat seorang guru itu bertugas, bisa berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan. Berikut adalah contoh-contoh dari beberapa kompetensi seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Contohnya adalah penguasaan terhadap peserta didik yang dimana harus dipahami dalam hal knowledge, pengetahuan, sosial, etika, ataupun potensi. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang dimana seorang guru di sini harus memahami bagaimana tingkah laku, etika yang dimiliki oleh peserta didik harus bisa dibenarkan dan ditegakkan. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Di sini seorang guru harus bisa beradaptasi di tempat bertugas atau di tempat di mana
seorang guru melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik dan bisa bersosialisasi antara lingkungan dan sekitarnya di sekolah. Yang terakhir ada kompetensi profesional. Contohnya adalah seorang guru yang harus menguasai materi pembelajaran, harus bisa merancang sebuah evaluasi pembelajaran yang nantinya untuk menilai apakah pembelajaran sebelumnya baik ataupun tidak ke depannya. Alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi dasar. Dalam pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru merupakan sebuah profesi yang kedudukannya adalah sebagai tenaga profesional pada tingkat sekolah dasar, menengah, dan tingkat usia dini. Bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang harus memiliki dan memerlukan sebuah keahlian khusus, kemahiran atau kecakapan yang harus memenuhi norma. Sebagai tenaga profesional, tentu saja harus memiliki konsekuensi atau standar kelayakan yang harus ditempuh oleh seorang guru. Salah satunya yaitu seorang guru harus memiliki kompetensi. Kondisi apa yang terjadi ketika seorang guru tidak memiliki kompetensi? Amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen bisa diartikan bahwa ketika seorang guru tidak mampu untuk memenuhi kompetensi, maka disitulah akan gugur keguruannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi